Pemirsa, kembali bersama saya Andi, akan menyajikan berbagai informasi yang akurat, berkualitas dan terpercaya, dirangkum dalam Reality News. Rasman Alwi kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar, setelah majelis hakim memberikan waktu 2 minggu untuk mempersiapkan bantahan atas kasus dugaan penipuan yang dituduhkan oleh Alfian Pramana bersama Tan Rama, seorang komisaris dan direksi PT Baloya Indah Lestari. Terdakwa Rasman Alwi diancam dengan pasal 378 atau pasal 372 KUHP, dugaan penipuan dalam proses jual beli tanah yang berlokasi di Baloya Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada persidangan kedua itu, dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Kausar Hasan SHMH, yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum Nur Fitriani SH, dan terdakwa Rasman Alwi. Tanpa didampingi pengacara, Rasman membacakan sendiri eksepsi bantahannya atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Selayar, pada Selasa tanggal 7 November tahun 2023 kemarin. Dalam eksepsi bantahan Rasman Alwi, terdiri dari 12 halaman yang isinya membantah semua tuduhan penipuan terhadap dirinya. Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Rasman mengatakan bahwa status tanah yang dijual kepada Alfian Pramana itu legal, karena dalam pembuatan hingga penerbitan sertifikat tanahnya dengan nomor SHM 00247 tidak ada masalah. Bahkan pegawai BPN Selayar sama sekali tidak pernah membicarakan dan membahas adanya sengketa lahan di tanah miliknya. Menurut Rasman Alwi, proses pembuatan sertifikat tidak bisa diproses jika ditemukan adanya masalah di lokasi tanah itu. Aturan pembuatan sertifikat tanah sangat jelas, lahan tanah harus tidak dalam keadaan sengketa, dan pembuatan sertifikat juga melalui proses panjang dengan membentuk panitia, untuk melakukan pengecekan tanah secara detail dan menyeluruh. Proses pengecekan lokasi tanah, pengukuran hingga penerbitan sertifikat juga melibatkan pejabat pertanahan Selayar, perangkat desa, RT RW, Kepala Lingkungan dan Kepala Desa Patikarya. Rasman juga mengatakan, bagaimana mungkin dirinya bisa melakukan penipuan atau perbuatan melanggar hukum, sedangkan pada saat itu dirinya sama sekali belum mengenal Tan Rama dan Alfian Pramana. Rasman mengaku bertemu Tan Rama baru sekali, pada bulan Juni tahun 2019 di restoran Hotel Fairmont, Jakarta. Dalam pertemuan itu, dirinya bersama Alfian Pramana hanya membahas pembelian tanah di Pulau Kayuadi, Polasi, Bahuluang, Didakwa dan Parapa Selayar, tidak membahas masalah tanah di Baloya yang dianggap bermasalah saat ini. Di dalam eksepsi saya tersebut, saya sudah jelaskan bahwasanya yang melakukan penipuan itu adalah Alfian Pramana. Jadi dalam sanggahan eksepsi saya di Pengadilan Negeri Selayar, saya sudah uraikan 60% bukti-bukti saya di eksepsi tersebut, bahwasanya peran Sarpi ini sangat banyak di sini untuk membantu Alfian Pramana melakukan penipuan. Begitupun oknum notaris Muhammad Ridwan Zainuddin. Dia juga berperan besar karena melakukan pembuatan akta otentik berupa panjar tanah dan pelunasan tanah. Jadi sebelumnya melakukan akta pemanjaran tanah oleh oknum notaris itu banyak biaya sebelumnya yang keluar. Karena terlebih dahulu kita melakukan survei lokasi. Setelah melakukan survei lokasi, baru kita mendatangi masyarakat-masyarakat yang ada di kepulauan, daratan, untuk melobi harga tanah. Maukah dia jual itu tanah? Ada juga banyak masyarakat pada saat itu. Ada yang tidak mau, ada yang tidak mau. 1-2 kali kita lobi, tidak mau. Nanti sekian kali karena petunjuk Alfian harus dibeli ini tanah, masalahnya. Jadi kalau saya akan mengungkap semua kejahatan Alfian Pramana, tersangka Sarpini bin Sarikun, oknum notaris pertemanan. Saya yakini sangat kuat, dan itu masih banyak yang belum saya masukkan. Bukti saya tidak mungkin saya akan melawan kalau bukti saya tidak ada. Justru karena ada saya akan melawan sampai kapanpun, dimanapun, saya akan ungkap ini kejahatannya mereka. Karena kejahatan mereka ini terstruktur seperti mafia tanah.
Ada yang berperan A, ada yang berperan B, C, D, F. Jadi kesimpulannya, ini kan masih berlangsung tanggapan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk menanggapi eksepsi saya. Setelah tanggapan jaksa penuntut umum yang terhormat selesai dibacakan tanggal 18 November 2023, saya akan membalasnya lagi. Dan saya akan membuktikannya bahwasanya apa yang dituduhkan ke saya itu adalah tidak benar. Tanggal 18 November 2023, tanggapan jaksa penuntut umum yang terhormat membalas eksepsi saya. Tapi di tanggal 18 itu, setelah jaksa penuntut umum yang terhormat membacakan, nanti saya akan membalas lagi dan saya akan menambah bukti saya, bukti yang saya miliki. Yang dituan di eksepsi itu? Ya, dalam eksepsi kedua saya. Artinya ini kejahatan memang harus dibongkar seterang-terangnya supaya masyarakat Indonesia tahu bahwasanya saya yang ditipu, saya menjadi korban penipuan, saya menjadi korban penzoliman, saya juga menjadi korban pemalsuan akta otentik, panjar tanah dan pemesan tanah.